Ngobrolan santai. Iya santai. Oh, nanti ada yang gitu. Ya. Itu kalau nilai Gimana tuh? Ini judulnya apa? Ini judul. Ya, nanti kan bikin ini tentang Pro kontra Omnibus Law. Jadi sebenarnya banyak cerita-cerita menarik pergerakan scene musik bawah tanah underground ya. Pakai masker apa gitu? Gak usah. Kalau di sana di Raja, ini nggak boleh, ini nggak social distancing. Ya jadi banyak cerita menarik, makanya sedikit cerita dulu sempat beberapa kali pengen bikin buku gitu tentang perjalanan story yang intinya pada akhirnya orang baca jadi inspirasi, jadi motivasi, kalau pembelajaran lah. Kalau nyabut berita Dilalah memang keduluan sama Wendy waktu di majalah Rolling Stone, musik bisnis, manual cerdas menguasai bisnis musik waktu itu. Akhirnya gagal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Nasir DJP, dosen, jurnalis, penulis. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena semuanya itu gratis loh. Kalau di sana di Raja, ini nggak boleh, ini nggak social distancing. Ya jadi banyak cerita menarik, makanya sedikit cerita dulu sempat beberapa kali pengen bikin buku gitu tentang perjalanan story yang intinya pada akhirnya orang baca jadi inspirasi, jadi motivasi, kalau pembelajaran lah. Kalau nyabut berita Dilalah memang keduluan sama Wendy waktu di majalah Rolling Stone, musik bisnis, manual cerdas menguasai bisnis musik waktu itu. Akhirnya gagal maning untuk bikin buku, kan? Sama sekali nggak jalan. Belum lama, lebih kurang 2-3 bulan yang lalu dapat sharing ada MC kondangan juga di Jakarta, bahkan cukup populer ya, Reja Ngehe dulu namanya. Tapi sekarang karena udah dia mainnya mainstream namanya jadi Reja Anugrah gitu. Bang, kenapa lo nggak bikin ini aja story-nya itu? Lo bikin konten YouTube tuh. Nah, jadi konten YouTube gua Aridote itu sekarang lebih ke cerita vlog pribadi. Kalau dulu kan sebelumnya kan isinya tentang performance. Jadi sebelum orang ada Atta Halilintar, sebenarnya kita jauh udah lama main YouTube duluan, cuman nggak diseriusin. Mungkin kalau diseriusin udah tajam lewat kali Hatta ya. Sekarang sudah mau naik kan sudah mau naik kan di YouTube-nya? Gimana? Sudah mau naik kan di YouTube-nya? Belum tahu juga, belum dicek. Nantilah. Artinya kita ya kesini-sininya lebih 3 bulan terakhir itu akhirnya lebih ke cerita personal, perjalanan, lebih ke cerita movement, cerita event-event, story, lebih ke media movement pergerakan. Nah, ini sebenarnya menarik bahwa ada cerita tadi Bro Topik. Siapa nama lengkapnya? Muhammad Topik. Kalau tahunnya Opik Tank. Opik. Sebenarnya ada cerita menarik yang memang kalau di gosip underground, gosip musik bawah tanah itu udah cukup di orang banyak tahu bahwa kenapa tadi kita ngebahas soal salah satu event legend metal di Jakarta itu Hitam-Hitam on Stage. Hitam-Hitam on Stage itu menghadirkan band-band metal tanah air papan atas pada dimulai tahun 20 tahun yang lalu. Iya. 2000. Iya betul. Tahun 2000 ya. 2000 betul ya, 20 tahun lalu.
tahun 2000 minta pertama, dan sebenarnya waktu itu kan gue sering bikin event lewat brand VR Entertainment, Vitas Radio The Uncommercial Station, wadah buat scene musik bawah tanah underground. Kalau sekarang lebih famous disebut band-band indie ya. Mungkin 20 tahun yang lalu istilah indie belum populer. Sekarang orang taunya underground, musik-musik bawah tanah, atau lebih spesifik punk, metal, grunge, dan seterusnya. Dulu kita konsisten bikin konser kayak gitu dulu, 90-an. Lalu kemudian pada saat itu kita sebenarnya lagi ngebahas sama Om ini tentang kenapa tengkorak. Tengko. Kita sebutnya tengko. Ngomongnya kayak motivator, gahar dikit dong ngomongnya, lembut banget. Gimana metal kok ngomongnya soft apa Ombak energinya ke bawah, bro. Sekarang kan udah lebih santun juga kan? Soul speaking. Ini harus metal speaking ini, jangan soul speaking. Ngomongnya gahar dong, kayak ngantuk gitu kan, minum kopi. Enggak, jadi bawah tanah, kita mainnya kontrak, boleh tanya anak-anak Jasad, Burger Kill, Dead Vomit, Eternal Madness, siapa lagi, Ritual Orchestra, siapapun band-band metal pada saat itu sekelas SID dan waduh udah band-band underground semuanya lah yang udah pernah kita undang, itu kita udah main kontrak pada tahun 979 ke atas ya, sampai 2000 sampai 2006 itu kita masih termasuk yang mempelopori meskipun underground, apa namanya, ya lu tetap harus profesional, kita harus menghargai semuanya, kita Baru gahar nih, ngomongnya di gahar nih. kita di atas putih. Nah gue inget banget, gue Ombat itu pernah ngeluarin statement, no rules man, betul nggak? Kalau gue salah tolong diralat nih. Betul, underground nggak pakai gituan, kalau gue salah diralat. Seingat gue waktu itu isu yang berkembang seperti itu, ada pak pakai kontra-kontrakan, shit lah, udah berapa sekian, udah lo jangan, nggak ada. Tapi kita di situ mengatur semuanya pakai kontrak, jam main berapa, jumlah kru berapa, apa yang mereka dapat, kita sudah bermain di situ. VR Entertainment, makanya jadi referensi pada saat itu banyak teman-teman underground. Alhamdulillah kita diapresiasi, mereka izin jadi aturan, jadi referensi lah ya, di saat orang underground mah cuek seadanya,
sound seadanya, lighting seadanya. Kita sudah memikirkan tentang bagaimana stage yang keren, lighting yang bagus pada saat itu. Jadi nggak asal-asalan, apalagi kita melibatkan brand perusahaan gitu kan. Iya. Sama label indie maupun label major yang tapi memproduksi band-band underground. Tapi sampai akhirnya sampai 2012 itu mas pola itu mas ya. Sampai akhirnya ini eksis itu 2012 terakhir kan kan awal itu pernah ST manis tapi tidak saudara manis kan udah kontrak ya. Nah itu jadi isu pada saat itu adalah yang begitu. Biasanya mereka kalau bikin event itu hanya satu orang per rumah trace line. Kalau kita band-band dari seluruh Indonesia, band Bali, band Padang, band Medan,
mereka. Iya. Ada pernah anak-anak belum pernah dapat video. Sekarang sih udah lebih pinter ya, lebih jelas karena banyak media-media kayak apa terkhusus Rolling Stone ya, sebut aja majalah Rolling Stone itu apa namanya, karena kan corongnya lebih luas, distribusinya lebih luas, jadi di sini dia ada konten tentang edukasi kebetulan kawan kita juga Wendy Putri cerdas akhirnya dibikin dulu cerdas menguasai tunjuk lihat Kata-kata dari Wendy itu terkenal secara gamblang manajemen Daxe, sekarang lagi pegang seringai. itu masih sekarang dulu. beliau juga lagi pegang sebuah tempat paling hits di Jakarta, M Block, M Space namanya. Lo mau minum apa, Bang? Es manis. Ngopi. Kopi ada. Kopi apa yang bikin dia melek sampai 2 hari ya? Sampai jangan 2 hari, sampai jam 9 pagi lah. Ada kan? Kopi hitam. Kopi pahit. lagi. Iya, kopi yang Garam dikit. Es teh manis sih sekali lagi. Es manis ya. Udah, cukup Pak. Oke. Sudah ya. Soalnya amani lagi. Ya. Makasih. Sip. Ya, Masih nanti banyak, kita Bang. nanti besok aja. Jangan dihabisin. jangan habisin. Oke. Gili loh.